Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my tugas video. Perkenalkan, nama saya Maftuha dengan NIM 612012304990. Program studi manajemen kelas RA12 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau tes dengan mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabutuhi SEMM. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini di mata kuliah Kepemimpinan Bisnis. Saya akan membahas mulai dari pengertiannya, kemudian sejarah, model dan teori kepemimpinan bisnis. Kemudian saya juga akan membahas strategi kepemimpinan dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya kita akan membahas tentang langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan bisnis. Kepemimpinan bisnis adalah kemampuan untuk mengarahkan sebuah organisasi atau bisnis guna mencapai tujuan strategis dan kesuksesan jangka panjang. Pemimpinan bisnis ini bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan strategis organisasi, serta menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja menuju tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan ini tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga membangun hubungan yang efektif, memberdayakan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oke, next ke materi yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan. Jadi, sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan ini adalah kombinasi antara seni pemimpin atau leadership dan ilmu manajemen. Sejarah dan perkembangannya melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, pada awal mula ilmu manajemen ini dimulai dikenal sejak era revolusi industri. Tokoh seperti Frederick Winslow Taylor memperkenalkan manajemen ilmiah melalui bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Taylor menekankan efisiensi kerja dengan metode ilmiah, misalnya pembagian tugas dan pengawasan yang ketat. Kemudian masuk ke perkembangan teori kepemimpinan. Konsep kepemimpinan berfokus pada kemampuan untuk mempengaruhi bawahan agar mencapai tujuan bersama. Teori-teori awal seperti kepemimpinan transaksional dan transformasional ini terus berkembang untuk menyesuaikan perubahan zaman. Model kepemimpinan modern juga mencakup keterampilan interpersonal dan adaptasi terhadap teknologi. Kemudian, pada era modern, kini manajemen kepemimpinan lebih menekankan kolaborasi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya manusia secara strategis. Pendekatan pemimpinan situasional juga populer, di mana pemimpin menyesuaikan gaya mereka sesuai kebutuhan tim atau tantangan yang dihadapi. Jadi sejarah manajemen kepemimpinan ini mencerminkan upaya manusia untuk mengoptimalkan kerjasama dan efisiensi. Perkembangannya dipengaruhi oleh tantangan zaman dan kebutuhan organisasi modern. Oke, next kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan muncul sejak adanya peradaban. Pada awal masa peradaban, kepemimpinan ini muncul sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan kelompok mereka untuk bertahan hidup. Pemimpin yang diangkat biasanya adalah mereka yang memiliki fisik yang paling kuat, kemudian yang paling berani, dan yang paling cerdas. Sebab musabab inilah yang mendorong banyak ahli untuk menyatakan teorinya tentang munculnya pemimpin. Beberapa teori kepemimpinan yang ada pada saat ini adalah, yang pertama itu ada teori kepemimpinan berdasarkan watak dan sifat atau trait theory. Sejarah teori dan penelitian kepemimpinan ini dimulai oleh salah satu ahli yang bernama
Bernard yang pada tahun 1926 ini menyatakan bahwa kepemimpinan ini bisa dijelaskan oleh kualitas internal atau sifat yang dibawa seseorang sejak lahir. Teori ini dinamakan teori sifat, yaitu trait theory, dengan inti teori seseorang pemimpin itu adalah dilahirkan dan bukan dibuat atau direkayasa. Namun ditemukan kelemahan teori ini, yaitu tidak adanya jawaban yang valid dan jelas mengenai berbagai macam sifat yang secara konsisten mampu menggambarkan sebuah tipe kepemimpinan yang efektif. Kemudian teori kepemimpinan yang kedua ini ada teori kepemimpinan berdasarkan perilaku, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut behavior theory. Tidak seperti teori sifat yang tadi yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Maka pada teori perilaku ini justru menyatakan sebaliknya, bahwa pemimpin itu dibentuk dan diarahkan. Kelemahan teori sifat ini menjadi dasar munculnya teori kepemimpinan berdasarkan perilaku, di mana Halpin dan Wiener dalam Robbins-nya mengemukakan sebuah teori kepemimpinan dengan menekankan pada perbuatan atau perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dan bukan dinilai dari sifat yang dibawa sejak lahir. Teori ini dinamakan teori perilaku atau behavior theory. Halpin dan Wiener pada tahun 1950 juga menambahkan bahwa semua orang dapat menjadi pemimpin yang sukses atau dapat mengerti konsep kepemimpinan dengan mempelajari perilaku seorang pemimpin yang telah sukses. Kemudian teori kepemimpinan yang ketiga ini ada teori kepemimpinan berdasarkan situasi, atau yang biasa disebut dengan situational theory. Berdasarkan kelemahan teori sifat dan teori perilaku yang tadi, yang mengabaikan faktor situasi pekerjaan, maka pendekatan mengenai faktor kepemimpinan yang menghubungkan sifat maupun perilaku dengan situasi pekerjaan mulai dilakukan. Pendekatan ini dinamakan pendekatan situasional, yang mengemukakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara kepribadian, tugas, kekuasaan, dan sikap atau persepsi. Jadi inti dari teori situasional ini menggambarkan bahwa tipe yang digunakan oleh pemimpin tergantung pada faktor seperti pemimpin itu sendiri, pengikut, serta situasi. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu harus mampu mengubah tipe kepemimpinannya secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan situasi. Teori Path Goal mengasumsikan bahwa pemimpin ini harus fleksibel, sehingga apabila situasi membutuhkan perubahan tipe kepemimpinan, maka pemimpin ini mampu mengganti tipe kepemimpinannya secara cepat. Oke, next kita akan membahas materi yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang model kepemimpinan. Jadi yang pertama ini ada model kepemimpinan coaching leadership, yang dimana pemimpin ini bertindak sebagai pelatih, membantu tim mengembangkan keterampilan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kayak contohnya nih, kayak seorang kepala sekolah yang membimbing guru baru dengan memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan metode pengajaran. Kemudian, model kepemimpinan yang kedua ini ada visionary leadership, yang dimana pemimpin ini memberikan visi jangka panjang yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Kayak contohnya, pemimpin startup teknologi yang menginspirasi timnya untuk menciptakan produk inovatif yang mengubah cara orang bekerja. Kemudian, yang ketiga itu ada model servant leadership, yang dimana pemimpin ini berfokus melayani timnya dengan memberikan dukungan, empati, dan memperhatikan pada kebutuhan mereka. Kayak contohnya seorang manajer perusahaan yang mengutamakan kesejahteraan karyawannya dengan program fleksibilitas kerja dan bantuan kesehatan mental. Kemudian model kepemimpinan yang keempat ini ada kepemimpinan otoriter, yang dimana pemimpin ini mengendalikan penuh keputusan dan memberikan instruksi tegas kepada bawahannya.
Contohnya seperti pemimpin proyek konstruksi yang memutuskan jadwal kerja tanpa adanya diskusi lebih lanjut demi memenuhi tenggat waktu. Kemudian model kepemimpinan yang kelima ini ada kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dan membangun kerjasama. Contohnya lurah perempuan yang sering berdiskusi dengan masyarakat sebelum membuat kebijakan di wilayahnya. Kemudian yang keenam, model kepemimpinan laissez-faire, yang dimana pemimpin ini memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan dan mengelola pekerjaan mereka. Contohnya seperti pemilik perusahaan teknologi yang membiarkan tim R&D bekerja secara mandiri untuk menemukan solusi inovatif. And last, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai bagaimana cara memimpin yang efektif dan sebutkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Oke, jadi menurut pendapat saya ini, cara memimpin yang efektif itu membutuhkan kombinasi keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan yang strategis. Seorang pemimpin yang efektif dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain dengan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, itu seorang pemimpin harus menetapkan yang namanya visi yang jelas. Pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu menyampaikan visi tersebut dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh tim. Kemudian langkah yang kedua itu berkomunikasilah secara efektif, di mana komunikasi yang terbuka dan mendengar masukan dan menyampaikan arahan secara jelas itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan semua anggota tim memahami peran mereka. Kemudian langkah yang ketiga, pastinya pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin ini harus menjadi seorang yang dapat diteladani, baik itu dari segi kerja kerasnya, dari etikanya, atau dari perilakunya. Hal ini dapat menciptakan rasa hormat dan dapat memotivasi para tim. Kemudian yang keempat, pemimpin ini dapat melakukan pendukungan dan pengembangan tim. Berikanlah dukungan melalui pelatihan, mentoring, atau pengakuan atas kontribusi. Ketika tim merasa dihargai, itu dapat memotivasi mereka meningkat. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin harus dapat mengelola konflik dengan bijaksana. Konflik ini adalah hal yang tidak terhindarkan pastinya. Pemimpin yang efektif harus mampu menyelesaikan masalah secara adil dan menjaga harmonis dalam tim. Kemudian langkah selanjutnya yang keenam ini, pemimpin dapat melakukan penginspirasian melalui penghargaan dan umpan balik yang positif. Pengakuan atas pencapaian anggota tim baik besar maupun kecil sangatlah memotivasi mereka dalam memberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang ketujuh, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Gunakanlah pendekatan situasional di mana gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kebutuhan tim dan tantangan yang dihadapi. Contoh pengimplementasiannya nih seperti seorang manajer proyek memiliki visi untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan inovasi. Kemudian ia memulai dengan menjelaskan visi tersebut kepada tim dalam rapat pembukaan termasuk target dan kontribusi yang diharapkan dari setiap anggota. Kemudian dalam perjalanan proyek itu, pemimpin ini sering memberikan update perkembangan, kemudian
mengapresiasi pekerjaan setiap individu dan menyediakan pelatihan tambahan bagi para anggota yang memerlukan. Ketika munculnya konflik, pemimpin ini dapat menyelesaikannya dengan mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang terbaik yang menguntungkan proyek. Setelah proyek selesai, ia mengadakan sesi evaluasi untuk memberi apresiasi sekaligus mendorong peningkatan di masa depan. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan tim, tetapi juga membangun rasa memiliki setiap anggota, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan selesailah sudah penyampaian materi yang saya pelajari dari setengah semester ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan semoga penonton juga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.